Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran, dimana dalam hal ini kita masih dalam konsep perkuliahan untuk materi sistem basis data ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang normalisasi ya, tentang normalisasi. Tetapi sebelum kita masuk ke normalisasi, tahapan-tahapannya, kita terlebih dahulu mengenal apa itu dependensi fungsional di dalam sistem basis data itu sendiri ya. Baik, salah satu teknik dasar dalam melakukan normalisasi di sebuah tabel, yaitu kita harus tahu atau paham mengenai dependensi fungsional. Baik, kita mulai saja ya. Ya, di sini bisa kita sebentar ya, biar saya. Oke. Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu apa sih pengertian dari dependensi fungsional ini, yaitu sebuah atribut Y dikatakan mempunyai ketergantungan fungsional terhadap X. Jadi atribut Y ini mempunyai ketergantungan terhadap atribut X apabila setiap nilai dalam X berhubungan dengan satu nilai yang sama dalam Y. Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari dependensi fungsional. Biasanya notasinya di dalam dependensi ini, X ya, X menentukan Y atau Y bergantung kepada X ya. X ini menentukan Y, sedangkan Y ditentukan atau bergantung kepada X ya. Ini ya, sama ya penjelasannya ya. X menentukan Y, Y bergantung secara fungsional kepada X. X di sini biasanya disebut juga sebagai penentu atau determinan, sedangkan Y di sini disebut sebagai dependent atau yang bergantung ya. Jadi Y bergantung kepada X, X penentu dari Y ya, kira-kira seperti itu dalam kalimatnya ya. Kemudian berikutnya adalah sebuah atribut bisa bergantung pada beberapa atribut juga. Contoh di sini determinannya lebih dari satu, X dan Y ya. Penentunya ini akan menentukan Z. Ataupun contoh yang lain, misalkan dependennya lebih dari satu, X menentukan A dan B ya. Jadi bisa saja penentunya lebih dari satu atau dependennya lebih dari satu. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Oke, kita langsung saja ke contoh agar tidak pusing baca teorinya. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah tabel mahasiswa di mana ada beberapa atribut ya. Ada NPM, nama mahasiswa, prodi, fakultas, kode MK, nama MK, SKS, dan nilai. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa dependent itu adalah sebuah atribut X misalkan menjadi penentu dari atribut Y, atau bisa juga disebutkan bahwa Y bergantung kepada X. Oke, sekarang kita akan implementasikan ke dalam tabel ini. Kita lihat di sini, misalkan kita ambil
contoh NPM ke mahasiswa. Apakah apakah nama mahasiswa ini bergantung kepada NPM? Nah, kalau Anda seorang mahasiswa pastinya dapat memahami ini ya. Kita lihat di sini setiap NPM ini mempunyai nilai yang berbeda-beda ya. Artinya value-nya berbeda-beda, kemudian namanya pun berbeda-beda. Kalau kita bisa definisikan bahwa satu NPM ini memiliki satu buah nama. Artinya nama mahasiswa ini bergantung kepada NPM. Atau bisa juga disebutkan bahwa NPM menentukan nama seorang mahasiswa. Ya. Oke, di sini ya. Tetapi bisa saja terjadi jika misalkan NPM-nya berbeda tetapi namanya bisa sama. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu yang menandakan bahwa dia nama mahasiswa itu bergantung kepada NPM. Nah, ini disebut dependent ya. Berikutnya apa lagi? Oke, kita lihat di sini ada atribut prodi. Atribut prodi ini apakah bergantung kepada mahasiswa? Nah, misalkan atas nama Ria, apakah dia selalu prodinya STI? Oh, belum tentu ya. Bisa saja dia ada di prodi informatika medis ataupun berada di prodi yang lainnya ya. Karena bisa saja nama Ria ini lebih dari satu. Nah, maka tidak bisa dikatakan bahwa prodi menentukan mahasiswa. Ataupun sebaliknya, apakah nama mahasiswa dapat menentukan prodi? Nah, tidak bisa ya, karena nama tadi bisa lebih dari satu yang sama. Misalkan namanya Budi, bisa saja lebih dari satu. Budi ada di prodi STI, sedangkan Budi yang kedua berada di prodi IM misalnya. Nah, artinya tidak dapat ditentukan, nama mahasiswa tidak dapat menentukan prodinya. Sehingga prodi tidak ditentukan oleh nama mahasiswa. Oke, sekarang prodi apakah ditentukan oleh NPM? Misalkan NPM 1234 ini prodinya adalah STI ya. Oke. Sedangkan di 1235 adalah prodi STI juga. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa di dalam NPM ini ada makna tersendiri untuk sebuah prodi. Ya, kalau ini kan hanya sekedar contoh ya. Jadi di mana NPM ini nantinya akan ada sebuah digit yang menandakan prodi tertentu. Jadi dari NPM ini kita dapat menentukan prodi mana si mahasiswanya. Jadi NPM ini bisa menentukan sebuah prodi. Apakah NPM bisa menentukan fakultas? Betul, bisa juga menentukan fakultas. Kalau dia bisa menentukan prodi, berarti NPM juga bisa menentukan fakultas ya. Nah, ini jadi ada 3 tadi ya. NPM dapat menentukan nama mahasiswa, NPM juga dapat menentukan prodi, NPM juga dapat menentukan fakultas. Ya, ada 3 ya. Oke, apakah NPM bisa menentukan kode MK? Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang kita lihat di sini. Jadi NPM dapat menentukan nama mahasiswa, NPM juga dapat menentukan prodi, dan NPM juga dapat menentukan fakultas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa NPM
dapat menghasilkan buka kurung kurawal, nama mahasiswa, prodi, dan fakultas tutup kurung kurawal. Nah, ini untuk penggambaran notasinya. Oke ya. Sekarang kita lihat ke sini. Tadi kan sampai dengan fakultas ya. Kode MK, apakah kode MK ditentukan oleh NPM? Kita lihat ya, misalkan NPM-nya adalah 123 1234, apakah akan selalu kode MK-nya M001? Tidak ya, karena di sini untuk NPM 1234 itu bisa saja dia mengambil kode MK M005, dan tidak mungkin juga ya satu mahasiswa hanya mengambil 1 MK saja. Biasanya lebih dari 1 MK di dalam satu semesternya. Jadi bisa kita katakan bahwa kode MK tidak ditentukan oleh NPM. Bagaimana dengan nama mata kuliah? Apakah ditentukan NPM? Nah, kalau sebenarnya kita bisa menganalisis sendiri ya. Artinya nama MK ini pasti didapatkan dari kode MK. Begitu juga dengan SKS. SKS didapatkan dari kode MK. Nah, di sini contoh ya. Kode MK M001, nama mata kuliahnya adalah Sistem Basis Data. Nah, sini kita lihat bahwa nama MK ya, nama MK-nya sama, Sistem Basis Data, tetapi kode MK-nya bisa saja berbeda karena dia berada di prodi yang berbeda juga. Jadi bisa saja di dalam perguruan tinggi memiliki mata kuliah yang sama tetapi di prodi yang berbeda, sehingga penomoran atau pengkodean mata kuliahnya itu dibuat berbeda, sehingga nantinya dalam proses-proses selanjutnya seperti perkuliahan, penilaian dan sebagainya tidak bercampur ya, ada pembedanya. Oke, dan yang lainnya pun sama ya, sehingga nanti bahwa dapat kita simpulkan nama mata kuliah ditentukan oleh kode MK. Begitu juga dengan SKS. SKS juga ditentukan oleh kode MK. Berikutnya, nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam notasinya kode MK menentukan nama MK, kode MK juga menentukan SKS. Nah, karena dia lebih dari satu, maka dapat kita buat notasinya adalah kode MK ya, menentukan nama MK dan juga SKS. Oke ya. Berikutnya, oke, tadi sudah kita menentukan atribut mana saja yang bergantung kepada atribut yang lainnya. Kalau kita lihat dan analisa pada tabel ini, di sini terdapat beberapa atribut yang unik. Nah, kalau bisa kita tentukan di sini ada dua ya, yaitu NPM dan kode MK ya, memiliki atribut yang unik ya. Jadi di dalam tabel ini ada dua atribut yang unik. Oke ya, kita pahami dulu bahwa dalam tabel ini ada dua atribut yang unik. Oke, nama mahasiswa, prodi dan lainnya sudah kita tentukan. Terakhir adalah atribut untuk nilai. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Nilai apakah ditentukan oleh NPM? Kita lihat ya, NPM 1234 nilainya 80. Apakah hanya NPM 1234 nilainya 80 semua? Kita lihat sini 1234 nilainya 76. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai ini tidak bergantung kepada NPM.
Jadi NPM ini tidak menentukan sebuah nilai. Nah, karena tidak mungkin juga ya nilainya sama semua ya. Kemungkinannya kecil ya. Ada mungkin, tetapi sangat kecil sekali ya kemungkinan nilainya sama semua. Pasti berbeda-beda tiap-tiap mata kuliahnya. Oke. Berarti dia tidak dapat ditentukan oleh NPM. Dan kita lihat lagi, apakah nilai ditentukan oleh kode MK? Nah, di sini kita lihat misalkan kode MK M001 nilainya 80. Nah, tetapi di sini muncul lagi nih M001 nilainya 81. Artinya tidak bergantung ke kode MK karena nilainya berubah-ubah. Ada yang 80, ada yang 81. Sedangkan tadi untuk bergantung nilainya harus statistik ya, tidak berubah-ubah. Misalkan NPM 1234 pasti namanya RIA ya, kalaupun ada RIA yang lainnya pasti NPM-nya pun berbeda. Nah, ini tidak dapat dikatakan nilai bergantung kepada kode MK. Jadi bagaimana? Nah, pada dependent kita dapat sebuah atribut itu bisa bergantung lebih dari satu atribut yang lainnya. Jadi tidak hanya bergantung pada satu, tetapi bergantung lebih dari satu. Dan biasanya bergantungnya kepada kunci primernya. Kunci primer adalah atribut yang unik. Nah, tadi sempat saya bahas bahwa di tabel ini terdapat dua atribut yang unik, yaitu NPM dan kode MK. Sekarang kita lihat apakah nilai ini bergantung kepada NPM dan kode MK. Contoh, NPM 1234 dan kode MK-nya M001 nilainya 80. Nah, benar ya, karena dia akan bergantung nih. Satu NPM 1234 kode MK-nya M001 nilainya 80. Bagaimana dengan ini? NPM 1234 kode MK-nya M005 nilainya 76. Dia berbeda, setiap barisnya akan berbeda dan mempunyai keunikannya sendiri. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai ini bergantung kepada NPM dan kode MK. Perlu diingat ya, menggunakan kata hubung dan. Kalau dan artinya harus kedua-duanya, tidak boleh hanya satu saja, tidak boleh ya. Jadi harus keduanya, NPM dan kode MK penentu sebuah nilai ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa NPM dan kode MK itu sebagai penentu nilai. Oke, berikutnya tadi sempat juga kita bahas di sini bahwa NPM ini menentukan prodi ya. NPM ini dapat menentukan prodi, sedangkan prodi ini dapat menentukan sebuah fakultas ya. Ini terlewatkan tadi ya. NPM menentukan sebuah prodi dan prodi itu menentukan sebuah fakultas. Jadi dapat kita notasikan bahwa NPM menentukan prodi, prodi menentukan fakultas, sehingga dapat kita simpulkan notasinya adalah NPM seperti ini, menentukan prodi dan prodi menentukan fakultas. Nah, ini beberapa contoh dependensi fungsional di tabel mahasiswa. Baik, kita ke materi selanjutnya. Oke. Ada 4 ya. Ada 4 jenis dependensi. Yang pertama dependensi sepenuhnya, ada parsial, ada total, dan ada juga transitif. Kita bahas satu persatu. Untuk dependensi sepenuhnya, ini masih menggunakan tabel yang sama agar tidak bingung ya.
jadi dependensi sepenuhnya ini bagaimana? Nah, ini ada beberapa syaratnya. Y bergantung sepenuhnya pada X bila Y mempunyai dependensi fungsional terhadap seluruh bagian X. Y tidak memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X. Nah, artinya seperti ini. Sebuah atribut, misalkan atribut Y itu mempunyai dependensi fungsional terhadap seluruh bagian X. Ingat ya, seluruh bagian X. Jadi misalkan tadi contohnya, kalau ada seluruh berarti ada bagian ya, ada setengahnya. Tadi sudah contohnya adalah untuk atribut nilai. Nilai ini bergantung kepada dua determinan ya. Penentunya ada dua, yaitu NPM dan kode MK. Maka nilai ini bergantung kepada dua. Nah, ini memenuhi ya, Y mempunyai dependensi fungsional terhadap seluruh bagian X. Dia tidak bisa hanya satu. Y tidak memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X. Nah, ini ya, tidak boleh satu dia. Terhadap bagian. Oh, ini bagian dari X. Jadi hanya jadi harus semuanya ya. Harus semuanya, tidak boleh satu saja. Nah, contohnya tadi ya, nilai sudah jelaskan nilai ya. Jadi NPM dan kode MK ini adalah penentunya untuk nilai. Jadi satu NPM dalam satu MK akan berpasangan dengan satu nilai. Oke, ini disebut dengan dependensi sepenuhnya. Jadi nilai ini akan ada jika NPM dan kode MK-nya ada. Ya, bergantung kepada NPM dan kode MK. Oke, berikutnya dependensi parsial ya. Untuk dependensi parsial ini, cari dulu ininya. Y bergantung parsial pada X bila Y adalah atribut non kunci primer dan X adalah kunci primer. Yang kedua, Y memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X tetapi tidak terhadap keseluruhan dari X. Jadi sebuah atribut Y ini adalah atribut non kunci primer. Jadi Y ini bukan kunci primer dan X adalah kunci primer. Nah, jadi X ini adalah kunci utamanya, Y ini bukan dari kunci primer. Kemudian Y memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X. Bagian dari X berarti tidak boleh hanya sebagian saja. Nah, tapi tidak terhadap keseluruhan dari. Nah, nggak boleh semuanya, dia hanya satu saja ya. Jadi tadi X tadi kan ada dua ya atribut uniknya, yaitu NPM dan kode MK. Jadi boleh dari salah satu kedua ini, boleh di NPM, boleh juga di kode MK. Contohnya yang mana? Jadi NPM ya, contohnya adalah tadi NPM. NPM ini akan bergantung, menentukan nama mahasiswa, prodi dan fakultas. Ya, jadi dia hanya bergantung kepada ini saja. Ya, jadi dia dependensinya parsial. Jadi hanya bergantung kepada satu kunci primer saja. Ini memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Nah, sedangkan X-nya ada dua ya. Penentunya kan ada dua kunci primernya, tapi dia hanya untuk satu saja. Ini contohnya. Yang kedua apa lagi contohnya? Nah, ada kode MK, ini belum tidak dituliskan ya. Contoh yang kedua adalah kode MK. Jadi hanya dari satu bagian saja. Kode MK menentukan nama MK dan SKS. Nama MK bergantung kepada MK, SKS juga bergantung kepada kode MK. Dia tidak bergantung kepada dua ini ya, tapi hanya sebagian saja, bagian dari X. Berikutnya adalah dependensi total. Y bergantung total pada X bila
Y memiliki dependensi fungsional terhadap X, dan sebaliknya X memiliki ketergantungan terhadap Y. Nah, di sini untuk tabel mahasiswa ini tidak ada ya, kecuali kita dapat memasukkan sebuah nick, misal ya. Nah, misalkan kita tambahkan satu buah kolom lagi, sebuah atribut, yaitu atribut nick, nomor induk kependudukan, nomor KTP lah ya. Nah, misalkan NPM 1234 pastinya memiliki nomor induk kependudukan yang unik, sehingga tidak dapat dimiliki oleh NPM yang lain. Nah, dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa NPM memiliki ketergantungan terhadap nick, begitu juga sebaliknya nick memiliki ketergantungan kepada NPM, sehingga kondisi tersebut dinamakan dengan dependensi total. Tetapi di sini tidak ada ya contohnya ya. Notasinya bisa kita buat seperti ini, NPM tanda panahnya bolak-balik ya, bergantung kepada nick bergantung kepada NPM, kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah dependensi transitif. Oke, dependensi transitif ini Z bergantung transitif pada X bila Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y dan Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Jadi dia berantai ya. Contohnya misalkan di sini adalah fakultas. Fakultas akan bergantung kepada prodi, sedangkan prodi bergantung kepada NPM. NPM menentukan prodi, prodi menentukan sebuah fakultas. Nah, itu disebut dengan dependensi transitif. Nah, jadi NPM menentukan prodi, prodi menentukan fakultas, atau fakultas bergantung kepada prodi, prodi bergantung kepada NPM. Nah, kira-kira seperti itu ya, sehingga kondisi ini bisa dikatakan dengan dependensi transitif. Baik, nah itu adalah jenis-jenis dari dependensi fungsional. Dari keempat dependensi tadi dapat kita buat diagram dependensinya. Fungsinya untuk apa? Agar memudahkan kita dalam membuat normalisasi ke depannya. Oke, kira-kira diagramnya nanti akan menjadi seperti ini ya. Tadi ada dua atribut yang unik, kita buat dulu ya dua atributnya, kemudian kita beri kotak sehingga dia nanti dua atribut ini hanya ada di dalam kotak ini saja ya. Berikutnya kita jabarkan dependensi apa saja yang sudah ada di penjelasan sebelumnya. Tadi ada namanya dependensi parsial, ada dua ya, yaitu NPM ini menentukan nama mahasiswa, prodi, dan fakultas. Ini disebut dengan dependensi parsial yang pertama. Yang kedua, dependensi parsial yang kedua adalah kode MK. Ini menentukan nama MK dan SKS, sehingga ini juga dapat dikatakan sebagai dependensi parsial, sebagian saja ya, tidak semuanya. Nah, yang semuanya adalah kalau dependensi sepenuhnya ini untuk atribut nilai. Nilai ini ditentukan oleh NPM dan kode MK. Jadi penentunya NPM dan kode MK untuk nilai. Maka ini disebut juga dengan dependensi sepenuhnya. Mana lagi? Oh, ini berikutnya adalah dependensi transitif. Nah, dia berantai ya. Nah, contoh di sini NPM akan menentukan prodi dan prodi menentukan fakultas. Ini disebut dengan dependensi transitif. Nah, kira-kira nanti seperti ini ininya ya. Nah, kunci primernya ada dua, NPM dan kode MK. Ini tadi sudah saya jelaskan. Baik, kira-kira seperti itu
materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Di sini ada bahan untuk Anda melakukan latihan ya di rumah. Silakan dari tabel ini ya, kalian buat diagram diferensialnya dan keterangannya ya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.